Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di rumah, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan materi pelajaran yang terdahulu tentang berkaitan dengan fikih. Materi yang terdahulu sudah Bapak sampaikan tentang salat jamak. Pada pertemuan kali ini materi pembelajaran kita adalah salat kasar dan jamak kasar. Nah, untuk mengawali pelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada anak-anak yang berada di rumah, tolong diperhatikan dan disimak materi yang Bapak sampaikan ini, agar betul-betul bisa memahami tentang masalah salat kasar dan jamak. Baik, anak-anak yang berada di rumah, salat kasar dan salat jamak kasar. Salat kasar, pengertian salat kasar adalah salat yang diringkas atau dipendekkan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat kasar hanya diperbolehkan bagi yang salatnya jumlah rakaatnya 4, yaitu Isya, Zuhur, dan Asar. Nah, selain daripada itu, Maghrib dan Subuh itu tidak bisa dikasar. Hukumnya salat kasar adalah mubah, artinya boleh-boleh saja dilaksanakan. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang diperbolehkannya untuk dikasar. Jika syarat-syaratnya itu terpenuhi, kalau tidak ada halangan-halangan atau rintangan atau dalam perjalanan, nanti akan Bapak sampaikan di materi selanjutnya. Nah, keringanan dalam salat kasar ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an ta'asuru minas salati in khiftum ayyatinakumul ladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengasar salatnya, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini boleh dikasar dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Nah, ini dalam perjalanan, misalnya di gurun padang pasir. Tata cara salat kasar. Yang pertama, melakukan salat kasar, niat dulu, niat zuhurnya. Usalli fardhu zuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Ya. Artinya aku berniat salat zuhur 2 rakaat kasar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat salat kasar asar. Usalli fardhu asri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Nah, artinya aku berniat salat asar 2 rakaat dan kasar fardu karena Allah Ta'ala. Ini niatnya. Yang ketiga, niat salat asar isya. Usalli fardhu isya'i raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Artinya aku berniat salat isya 2 rakaat kasar fardu karena Allah Ta'ala. Apa arti di kasar tadi? Kasar adalah meringkas atau memendekkan yang 4 menjadi 2. Apa syarat-syaratnya? Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan sedikit. Syaratnya yang pertama adalah perjalanan yang dilakukan minimal jaraknya 3 farsah atau 80,64 km dibulatkan menjadi 81 km. Itu boleh dikasar atau dijamak. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat yang tidak baik, seperti berjudi atau minuman keras. Nah, itu. Yang ketiga, perjalanan yang dimaksud seperti hendak berniaga, bersilaturahmi, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Ini yang baik ya. Yang keempat, sholat yang dikasar itu harus sholat yang bilangannya 4 rakaat. Ini sudah Bapak sampaikan, kalau 2 rakaat, subuh dan maghrib itu tidak bisa dikasar.
Yang kelima, berniat sholat kasar ketika takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, itu niatnya kita sholat apa? Sholat asar isya atau sholat kasar zuhur atau asar. Yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang sholat biasa. Kita tidak mengikuti imam orang yang sholatnya yang 4 rakaat. Kita harus mengikuti kepada mereka yang juga dalam perjalanan itu. Yang keempat, salat jamak kasar. Salat jamak kasar adalah menggabungkan 2 salat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkat kasarnya. Hukumnya sama dengan salat jamak dan kasar dengan takdim atau takhir. Nah, tadi zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur 2 rakaat atau dilaksanakan pada waktu asar jamak takhirnya. Nah, cara melaksanakan sholat jamak asar, contoh zuhur dan asar adalah sebagai berikut. Niatnya sholat zuhur. Dia ke waktu zuhur dia laksanakan sholat zuhur dan sholat kemudian dilanjutkan dengan sholat asar, atau dia melaksanakan pada saat waktu sholat asar, niat dulu sholat asar, dilanjutkan dengan sholat zuhur. Itu namanya menjamak. Yang kedua, takbiratul ihram seperti sholat biasa. Kemudian yang ketiga, selanjutnya zuhur 2 rakaat diringkas. Yang tadi 4 jadi 2. Salam. Setelah salam berdiri lagi, tidak ada bacaan-bacaan lagi. Seperti jamak yang lainnya. Langsung berdiri ya, niat lagi melakukan salat asar. Takbiratul ihram. Salat asarnya yang 4 tadi menjadi 2 rakaat. Kemudian terakhir adalah salam. Apa hikmah yang dapat kita rasakan pada sholat jamak dan kasar? Antara lain, umat Islam dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban sholat dimanapun berada. Bukti bahwa agama Islam selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Allah tidak membebankan kepada umatnya. Yang ketiga, keringanan yang ada di dalam agama Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat, apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Yang keempat, keringanan yang telah diberikan oleh Allah dalam beribadah yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Simpulan materi kita pada hari ini adalah, dengan demikian salat jamak dan kasar merupakan contoh bahwa Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan kepada pemeluknya dalam menjalankan ajarannya, karena Allah tidak membebankan Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Bukan yang tidak mungkin dijalankan, hanya seperti firman Allah berikut ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah dapat memahami tentang salat kasar dan jamak. Ya, silahkan dipahami dan betul disimak materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Demikian anak-anak yang berada di rumah. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.